Oh. Ya kalau emang cair masalahnya di mana bro? Oh ya. Gak ada sangkut pautnya sama pemerintah. Jadi lu Dari WC bro. yang bener lo Bray. Halo Bray, balik lagi sama gua di Kotak Rahasia TV. Kali ini gua lagi bersama Jeep on Fire. Woi, siap. Jeep on Fire. Jeep on Fire gimana tuh maksudnya? On fire itu jadi ya semangat terus lah. Semangat terus. Semangat terus. Semangat dalam apapun ya. Dalam hal apapun semangat terus pokoknya. Hidup, bermusik. Ya gitu ya lah maksudnya terus semangat bergerak. Ya. Dengan jiwa yang membara. Yoi, on fire itu ya, tadi ya. On fire tadi ya. Terus lagi sibuk apa nih lo? Keseharian gua sih. Sekarang ini nih ya, setelah new normal katanya ya. New normal apa true normal bro? True normal, bona eta lah. Gitu bang. Oh ya. Keseharian gua sih ya sehari-hari ya biasa. Menjahat bro. Oh, menjahat. Anjir, ya. Menjahat. Oh, apa sih? Menjahit. Oh ya, menjahit. Oh iya benar. Lo ini baju bikin sendiri berarti nih? Gua bikin sendiri ini kemeja. Kemeja. Iya. Mereknya apa? Silver Sun bro. Silver Sun. Silver Sun. Ada Instagram? Ada Instagram dan segala macam. silversun.ltd. .ltd. Ya, LTD-nya apa tuh? Limited. Limited lah. Oke, limited. Ya. Silversun limited. Ya Jadi kita sore ini lagi iseng-iseng aja kita ya. Ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Sudah terencana tapi terjadi-jadi ya. Oh benar. Karena lu nya sibuk kan. Aduh. Sibuk menjahat tadi ya. Iya, menjahat. Ya begitulah. Karena emang kita jarang banget ketemu, akhirnya kita memaksakan diri ini ya untuk seadanya aja ya kita di sini ya, seadanya sambil menikmati nyawa gitu ya. Sambil nyangan belut mun aya mah ya. Asli nah mantep dia mah ya. Benar. Ya. Ini gini nih, lu juga kan ngeband kan ya, men? Ya. Ngeband kan? Ya. Bong Pepper kan masih kan? Bong Pepper masih kan? Ya, masih. Itu gimana tuh Bong Pepper pergerakannya nih? Bong Pepper ya masih berjalan. Masih berjalan. Untuk saat ini emang gue lagi menyiapkan album sama anak-anak. Amin. Yang mudah-mudahan ya. Belum terlaksana gitu. Kendalanya mungkin masih pada sibuk kali ya. Dari masing-masing player. Tapi untuk materi sih udah siap, ada sekitar 9 sampai 10 laguan lah. Udah menyiapkan itu. Tinggal ya 5 lagu lagi. Tinggal 5. Jadi lu pengen 15. Enggak, maksudnya kan 5 itu udah di record. Udah record, tinggal 5 lagu lagi. Dan jadi album itu. Bikin album. Iya, bikin album itu lah. Gua pengen punya album fisik, dan salah satu cita-cita gua ngeband itu punya album, bro. Iyalah, itu emang lulus lah ya. Lulus lah. Ibaratnya. Ya, gitulah. Untuk sertifikat ya, kayak udah berhasil aja gitu jadi. Mun sakola mah ijazah nah. Ijazah nah ya maksudnya. Benar. Udah berhasil aja gitu jadi seorang pemusik lah ya, bukan musisi lah ya. Karena ada kepuasan tersendiri lah. Gitu, karena ya album itu ya harus ada lah ya. Harus ada. Terus itu siapa tuh? Siapa yang kebanyakan yang bikin lagunya, liriknya atau aransemennya kebanyakan dari siapa? Kalau lirik deh. Lirik si gua yang nulis. Udah menyiapkan beberapa. Semua lagu itu gua yang nulis. Semuanya nih. Ada ya. Ada satu juga yang dari basis gua. Aransemen ya dari semua. Jadi ngegabung aja ya. Terus? Jadi dalam beberapa materi album gua itu, salah satunya yang pertama tuh, yang single itu yang Pandeglang Berkah. Pandeglang Berkah. Terus itu kan udah jelas bercerita tentang Pandeglang. Iya. Terus ada lagi. Terus yang kedua yang Lagu Rindu. Itu tentang apa Lagu Rindu? Lagu Rindu tuh ya kita lagi kangen aja sama seseorang yang gitulah. Cinta berarti tetap ya. Tetap. Cinta. Terus yang ketiga itu Sunset of Java. Oh iya, Sunset of Java itu menceritakan ya tentang pesona indahnya di ujung baratnya Pulau Jawa di Pandeglang. Ya tertulis di dalam lagu Sunset of Java itu. Terus Bujang Lanang terakhir yang itu ya, yang kemarin baru
Kan itu? Ada yang kelima itu. Oh yang kelima, ya, keempat ya. Yang keempat tuh Bujang Lanang. Bujang Lanang itu gua sekilas sih waktu pertama Bujang Lanang itu sebetulnya apa ya? Kayak apa tuh? Menceritakan seseorang ya. Teman gua sih. Di situ. Salah satu ininya ya. Iya, Bujang Lanang itu. Jadi menceritakan seorang laki-laki yang belum punya istri gitu, tapi hidupnya selalu happy karena banyak kawan yang selalu setia menemani ya, kayak gitulah. Naik Vespa lagi ya. Ceritanya naik Vespa. Sekarang udah kebeli Vespa kayaknya ya. Orangnya iya benar orangnya baru beli Vespa. Orangnya baru beli Vespa itu. Ya sih sabar baiknya bang. Mas ya. Le, diomongkan dia Le. Kalau gue udah nggak sebut merek loh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Teman kita. Maksudnya itu tuh emang lagu diciptain buat dia Sule. Dia dapat inspirasi, gue dapat Sule tuh. Dari Sule ya, mantep ya. Terus yang kelima? Yang kelima itu Harkos. Ya. Harapan kosong. Harapan kosong bro. Tapi gue plesetin di Harkos itu ya Harkos Haryadi Kosasi ya. Jadi di iniin ya. Ya, itu sama juga ceritanya Harkos itu jadi kita diberi di PHP-in lah kayak gitu. Iya, di Harkos Harapan Kosong gua udah ngasih apapun sama lu gitu kan. Apa yang lu minta gua turutin. Bobogohan mente gitu. Oh benar ya. Gak ada sebuah ikatan gitu kan. Goblok kita ya. Polong atasnya. Anjir. Oke baik. Jadi gini, kan itu kan kelima lagunya udah diituin semua, berarti yang lima masih rahasia kan? Yang lima yang Harkos itu belum gua share sengaja karena gua mau nunggu album langsung dulu, album aja gitu ya. Beres, baru gua. Berarti yang lima masih rahasia nih ya, biar penasaran. Iya, gitu lah. Ya. Nih, selain di Bong Pepper kan lu ada di apa sih? Pandeglang Bangkit atau apa sih? Pandeglang Bangkit itu apa tuh maksudnya? Pandeglang, nah ini nih, gua mau sekalian apa ya? Itu proyek pemerintah atau bukan itu? Bukan bro, bukan itu. Gua sendiri sama ada teman gua ya yang tergabung di Pandeglang Bangkit itu sebetulnya. Jadi gua itu pengen membuat suatu wadah, suatu wadah di mana para musisi gitu kan, yang gabung di situ. Ya, gua gitu yang ngajak collab kan kebanyakan di Pandeglang Bangkit itu kan gua collab sama ada yang dari gitaris juga, ada yang dari vokal juga gitu. Dan nggak ada sangkut pautnya sama pemerintah bro. Oh kirain kan orang-orang taunya kan si Najib cair katanya tuh dapat bikin Pandeglang Bangkit ya kan, dari Pandeglang misalnya, dari pemerintah Pandeglang. Tuh lu sekarang jelasin bukan men gitu. Ya kalau emang cair masalahnya di mana bro? Oh ya. Kalau cair juga ya. Masalahnya di mana coba? Lu yang kerja? Enggak, bukan masalahnya di mana bro gitu kan? Enggak ada masalah apapun kan? Ya itu mungkin ada karena orang-orang sirik aja itu malah. Ya bisa jadi. Netizen biasa. Ya gitulah. Karena sebetulnya Pandeglang Bangkit tuh nggak ada sangkut pautnya sama pemerintah. Jadi lu ini aja mengajukan aja gitu ya, kayak sayembara kali ya? Bukan, karena yang pertama lagu gua tulis itu yang berjudul Pandeglang Bangkit, itu lagu itu emang gua persembahin buat Pandeglang, karena pas gua bikin lirik itu mengangkat kejadian tsunami. Oh iya, yang di kemarin karena Pandeglang itu harus bangkit dari keterpurukan dari tsunami kayak gitulah. Dan di pas bagian launchingnya gue yang ngasih kado aja gitu buat ulang tahun Pandeglang di tahun di launchingnya 2019 kan tsunami 2018. Gue 2019 itu Desember April ya? Iya di April 2019. April tanggal 3-an ya? Tanggal 1 bro. Oh tanggal 1 ya? Ulang tahun Pandeglang tanggal 1 ya, gue sebagai karena mungkin kecintaan terhadap Pandeglang ya, gue ngasih kado buat ulang tahun Pandeglang berupa lagu. Gitulah. Dan alhamdulillah dari situ gue dapat apresiasi dari pemerintah. Iya benar. Dapat apresiasi dari pemerintah. Ya alhamdulillah dong. Cuan dong. Ya cuan lah dikit. Cuan lah.
Ada. Ayalah. Ya karena bentuk apresiasi itu bro. Iya, karena emang kan lu juga ngerjainnya kan pakai tenaga juga, duit juga, waktu dikorbanin. Karena gua salah satunya berterima kasih banyak sama teman-teman dari Historia itu. Oh Historia. Iya, teman-teman terus ya. Iya itu dari penggarapan video klip. Wah anak-anak semua yang totalitas banget. Karena awalnya tuh emang apa ya, yang nggak ada duit lah istilahnya. Gua punya lagu nih, ayo kita lah. Iya kayak gitulah, bahkan kita ngeluarkan budget sendiri gitu kan. Ayo kita bareng-bareng bikin nih buat karya buat Pandeglang, teman-teman dari visualnya dari Historia itu. Akhirnya jadi Pandeglang Bangkit. Alhamdulillah dapat respon dari masyarakatnya. Wah, bagus juga. Itu pas keluar sehari videonya ya di YouTube kan? Di YouTube ada bro. Seminggu itu tembus 20.000. Gila, viewers. Seminggu tembus 20.000 viewers. Anjir. Sekarang nggak tahu tuh. Udah banyak sih pasti. Sekarang nggak tahu tuh. Di Pandeglang Bangkit. Dari situ gua pas pertahanan ini Pandeglang Bangkit. Berarti sampai sekarang masih berjalan. Masih. Terus yang terakhir lagu kemarin itu. Apa? Kemarin lagu Covid itu. Yang apa namanya? Balik lah ya. Apa sih? Yang jangan balik dulu apa sih? Yang kita menghimbau buat tidak mudik dulu itu. Gua bikin lagu juga di situ. Oh, itu masih Historia itu. Masih apa? Masih teman dari Pandeglang Bangkit gua. Masih gua yang nulis itu. Teman-teman Historia juga yang garapnya. Terus ada ya berupa momen kayak Indonesia Raya gitu kan. Bukan Indonesia Raya, siapa namanya? Apa sih gue lupa judulnya tuh. Oh ini buat 17 Agustusan gitu. Iya buat 17 Agustus waktu itu sempat juga bikin sama Pandeglang Bangkit cover lagunya Tanah Air. Oh Tanah Airku ya dari Wusud itu. Lagu-lagu lu tuh semuanya bertemakan sosial terus kan ya rata-rata nih. Ya. Itu bikinnya dari mana sih itu? Lu inspirasinya dari mana sih awalnya? Inspirasi bikin lagu. Inspirasi bikin lagu, waduh ngeri juga kalau diceritain nih. Gak apa, kasih tahu kenapa sih? Apa sih yang sering lu bikin lagu tuh di tempat apa? Maksudnya terinspirasi dari apa mungkin gitu kan? Kalau gue mungkin aneh ya, gue entah kenapa gitu hampir semua lirik yang nada gitu ya lagu yang gue dapet itu inspirasi ya dari WC bro. Yang bener loh Bray. Serius. Sambil boker gitu. Ya. Sambil boker bro. Jadi bikin sambil ngerokok gitu. Ya gitu karena di saat kita lagi boker itu wah anjing. Inspirasi muncul. Kalau lo nggak percaya lo boleh tanya lah orang-orang gue yang di rumah ya. Gue setiap ke kamar mandi. Pasti lama. Waduh, padahal nggak boleh loh itu. Padahal nggak boleh, tapi kan gimana lagi kan ya? Inspirasinya dapet di situ ya. Nah, ya kan ada buktinya gue bisa bikin lagu ya dari kamar mandi itu bro. Makanya jangan berpikiran buruk lah sama orang-orang yang lama di kamar mandi itu. Kan lagi ngapain gitu ngobrol. Apa lagi ngonyol? Lagi gua bawa HP. Bawa HP tetap gua bawa HP. Kalau nemu tinggal tulis gitu ya. Ya tulis. Kalau gua sih bikin lagu itu jadi ngamam heula teh masih ngamam. Oh jadi nggak meraba-raba ya? Ya meraba-raba nyari nada gitu kan nyari nada. Baru dari situ gua nyari liriknya. Terus direkam mungkin? Direkam mungkin. Ada beberapa. Hampir 100 ada kali gua rekaman. Di handphone 100 mentahan buat bahan bikin lagu itu ada di gila handphone. Di situ. Pantesan ini penuh handphone lu. Memori gua penuh. Nggak cukup itu udah 64 giga bahkan nggak cukup. Jadi kalau setiap lagi ada seliweran gitu kayak inspirasi lu langsung lu rekam dulu mungkin dari nadanya atau liriknya lu langsung catat gitu di kamar mandi. Gila lah ya. Gila gak sih lu men bikin lagu di kamar mandi, tapi kayak ada satu musisi deh kayaknya gue pernah denger dia juga sama di kamar mandi. Kalau nggak salah Eros deh. Eros Ceylon Seven dia juga bikin semua lagunya katanya sih di kamar mandi katanya. Terinspirasi dari kamar mandi. Eros. Emang di satu sisi magic ya? Iya. Ada yang keluar, ada yang masuk bro. Ngaji, iya kan? Iya sih, iya. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk juga tuh. Jadi seimbang, balance. Iya, balance lah.
Terus masalah ini nih, kalau influence kan pasti lu punya kan influence kayak musisi yang lu idolakan kayak gitu-gitu. Siapa tuh kalau dari Indo? Kalau Indo sih ya mungkin salah satu yang terdekat dulu aja ya. Momonon bro. Yoi. Gue juga sama sih, gue salut sama mereka. Gue ya paling salut lah sama totalitas dari semua personilnya gitu kan, dari kekompakannya. Dia udah kerja sih, dia konsepnya udah keluarga, sahabat, jadi kan, bener-bener profesional. Bukan masalah profesionalnya, dari gue pergerakan dari zaman Gerintisnya itu. Iya tahu lah, lu juga salah satu orang ini kan, yang menyaksikan lah ya. Iya, ngobrol juga sama personil-personilnya bagaimana sampai sesukses sekarang gitu kan. Ya, emang keren sih. Iya. Keren perjalanannya. Terus apa lagi? Terus kalau influence ya Ahmad Dhani juga sih. Ahmad Dhani dia emang penulis ya juga paling kan? Jenius lah, musisi paling jenius lah menurut lo. Ya musisi di Indonesia dia paling jenius lah menurut gua. Terus kalau Krisyanto juga sih Jamrut. Wih, kan lu andalan itu gua andalan tuh, kan lihat dong setelan lu juga kayaknya. Enggak sih kalau setelan mah. Kalau enggak maksudnya dari bewok ya kan, bewok terus banyak sih yang kopi dibalikin sekarang. Kemarin kan kacamata ya kan, ribbon. Ya kalau aksi panggung gua emang lebih apa ya? Maksudnya lebih suka ke Krisyanto. Ya, ke Jamrut. Lu kan kenapa bisa terjun maksudnya memilih untuk musik reggae gitu kan? Soalnya kan karakter lu kan rocker banget kan, suara berat gitu kan. Gimana sih? Ngap. Bener-bener suara-suara yang rock ya, rocker gitu. Tapi kenapa lu di reggae? Karena kenyamanan sih bro. Kenyamanan. Emang jujur gua pertamanya apa namanya? Pertama bergelut ya, asik bergelut di musik reggae. Baru-baru sih bro. Baru-baru. Mungkin dari tahun 2012-an kali ya, dari 2012-an ke sini gua baru anjir asik juga nih reggae dari situ. Nah, belum gabung sama Bung Pepper gua. Belum. Dulu emang gua punya band juga bergenre ya pop kayak gitu, rock lah segala. Dan di satu sisi gua dapat kesempatan buat mengisi di Bung Pepper, gabung di Bung Pepper. Nah, dari situ gua mulai memperdengarkan musik-musik reggae ya, tentang Bob Marley, terus Peter Tosh, terus ya segala macam lah. Di Indonya ya Tony Ki. Ya dari situ ya terus mulai belajar juga. Akhirnya kehatean ya akhirnya. Dari situ gua bikin lagu reggae itu yang Paneglang Berkah, itu lagu pertama gua. Reggae lo itu. Reggae itu yang nulis di Pandeglang. Ya yang kayak gitu. Gue tadi mana-mana. Oh ya, tapi keren sih. Ponakan gue juga sampai apal men. Ada ponakan istri gue sih. Anaknya kakaknya itu umur 5 tahun atau 6 tahun gitu, apal lagu Bung Pepper yang Paneglang Berkah Iya, Paneglang Berkah itu. Paneglang Berkah itu gila. Emang itu sampai karena emang liriknya sangat mengena mungkin ya, sangat mudah dicerna juga. Kalau lirik sih emang tidak terlalu bagus ya, mungkin kalau menurut gua sih lirik emang ya sederhana. Cuma ke lebih easy listeningnya sih gua. Nah, kalau lagu itu gua lebih ke easy listeningnya. Jadi gimana caranya kalau gua bikin lagu itu, gimana caranya orang 2 kali 3 kali ngedengerin lagu itu langsung ingat bro. Nyerep gitu. Langsung ingat, langsung wah. Iya, meresap. Iya, walaupun meresap ke pori-pori. Makanya liriknya dibikin sederhana aja biar orang-orang gampang menghafal gitu. Terus garapan lu selain album dan Paneglang Berkah itu ya, lu sekarang lagi Paneglang Bangkit itu sekarang lagi ngerjain project apa nih? Cuma untuk saat ini sih gua emang gak ada kesibukan apapun ya. Cuma kemarin mungkin ada apa ya istilahnya, gua ikutan sayembara. Sayembara. Ya, sayembara. Apa sih namanya? Bikin jingle bro. Jingle. Bikin jingle, gua ikutan lah dari situ. Karena buat berkompetisi lah. Dan menang nggak? Alhamdulillah menang. Menang. Alhamdulillah. Emang lagu-lagu lu emang
bangsat sih, emang bangsat sih lagu-lagu lu tuh. Gila. Easy listening dan kalau dari aransemen tuh ya standar lah. Ya standar tapi ngena gitu. Emang itu yang dibutuhkan, itu tepat sasaran lah. Emang ya bentuk strategi lah. Gak pernah neko-neko tapi ngena gitu. Iya, maksudnya gimana caranya, kayak itu tadi yang gue bilang, gimana caranya orang dengerin karya gue 2 kali 3 kali udah nyerap, dia udah hafal gitu kan. Gimana caranya itu? Karena banyak kalau lagu keren, lagu hebatnya banyak lah. Tapi kan orang-orang ya hanya menikmati tapi tidak menghafal. Ya kan? Ya, pasti. Kalau gue kebalikannya. Yang penting dia hafal. Ya soal menikmatinya ya urusan dia. Yang penting enak aja didengar. Anjir ini lagu gitu kan, biarpun gitu. Tapi biasanya kalau udah enak didengar ya pasti hafal juga, menikmati juga dia pasti. Ya syukur-syukur ya kayak gitu. Iyalah, pasti itu. Kedepannya nih harapan lu gimana nih untuk hidup lu nih di new normal ini ya? Kalau keinginan gua. Kalau keinginan harapan gitu. Ya kalau gua sih emang pengen berkarya terus lah. Kalau gua pengen berkarya terus, berjalan terus lah, bergerak terus. Yang penting ya itu tadi, cita-cita gua emang pengen punya banyak karya dan jadiin satu album gitu. Ya entah itu album, penting banyak karya lah kayak gitulah. Pokoknya menyampah aja deh. Iya, nyepam aja pokoknya gitu. Ya gitu, karena gue terinspirasi dari Bob Marley gitu bro. Dia emang anjir lagunya banyak. Gimana? Banyak tapi simple, ngena gitu kan. Ngena iya. Tapi kalau ada beberapa pernah gue baca di artikel gitu ya. Katanya sih nggak ada yang bisa ngalahin liriknya dari Bob Marley. Gila nggak lo? Sampai saat ini belum ada yang bisa ngalahin liriknya Bob Marley. Walaupun mungkin lagunya tentang, ya bro, enggak di semua musik malah kata dia di artikel itu. Jadi musisi sampai dari yang zaman sekarang nih belum ada yang bisa mengalahkan Bob Marley dalam perihal lirik gitu. Jadi nggak ada yang bisa bikin lebih paten dari Bob Marley, belum ada nih tandingannya gitu. Karena menurut gua sih ya, karena menurut gua itu Bob Marley itu dengan bikin liriknya itu dengan kejujuran bro. Kejujuran apa yang dia rasa, apa yang dia jalani ya kayak gitu. Karena kan ada orang-orang juga kan bikin lagu, bikin lirik dibuat-buat. Di rekayasa kayak gitu. Kalau dia kan pure aja gitu kan. Jadi apa yang dia rasa, apa yang dia jalani ya dia tulis. Kalau di Indonesia sih kayak Iwan Fals kayak gitulah. Ya, musisi-musisi kawakan dulu ya. Abah ya. Lu pengen ngikutin kayak mereka ya. Jadi lo pengen berkarya terus aja, karena banyakin karya. Gak ada artinya kalau kita hidup gak punya sesuatu yang bisa dibagikan ya. Ya kalau istilahnya banyakin karya dulu aja lah. Kalau soal money ya itu berjalan aja kata gua. Kayak gitu. Gak pernah terlalu memikirkan uang gitu. Tapi sekarang udah mulai memikirkan gak uang? Bang mau kawin dia. Dia mau kawin. Arek atuh bro. Makanya guru tutup landangan duit mah. Ya ini kan kalau bekerja sih terus. Kalau yang penting satu. Apa tuh? Kalau gua sih emang nggak fokus untuk memperkaya diri bro. Nggak. Yang penting mah cukup gitu. Yang penting cukup. Gua kerja gitu kan. Waktunya gua kerja, waktunya gua main ya emang kebanyakan main. Emang main baik dia. Main baik kan. Tapi kan nggak main juga emang. Wah saya ulin baik hartian nggak gitu juga. Gua di sisi lain main juga. Ya banyakin relasi juga kan. Nyari iya, banyak link kayak gitu. Ya, gitulah. Kalau soal bisa aja gua kerja siang malam, gua kerja aja bisa jadi, bro. Bisa ya. Langsung bisa kaya kayaknya. Ya, kaya. Gitu. Cuma kan awak bro, enggak ada artinya juga kan. Bener. Ya, percuma. Ya kalau nyari duit sih ya nanti juga ketemu lah. Ketemu enggak ya apa sih? Kalau soal uang itu
pendek ya pendek kalau menurut lu ya. Kalau lu itu pendek ya. Yang penting kebahagia aja dulu. Iya, kalau karya kan nggak ada matinya. Nggak ada matinya sampai kita udah mati juga Kun. Karya masih bisa didengerin. Dibagikan kepada siapapun yang mau ini. Oke, kayaknya cukup segitu dulu kayaknya ya. Emang karena udah maghrib juga, Bray. Ya. Gelap tuh, lihat tuh. Ini Sparowek ya. Sparowek ya. Apa bawa anak wek ya? Kan pakai kacamata. Jadi untuk terakhir nih penutupan lu mau ngapain nih? Lu mau ngungkapin apa? Mau motivasi lah, ada motivasi nggak lu untuk para musisi Pandeglang lah? Ya buat teman-teman semua, khususnya para musisi mungkin bergerak terus, berkarya terus, semangat terus, jangan berhenti lah terus. Dan jangan ragu juga. Iya, karena mulai isin lah gitu ya. Karena bicara soal karya itu yang bisa salah satunya mengangkat derajat kita juga, Bro. Karya dan gak ada matinya karya itu. Semangat terus lah pokoknya berkarya. Terus gitu doang. Ya udahlah, karena udah maghrib juga. Ya udahlah, kita udahi dulu videonya sampai sini. Thank you Kota Rahasia TV. Yo. Yang baru mampir silakan like, comment, dan subscribe di bawah anjing biar gua cepet. Mudah-mudahan bisa nih gara-gara gua ngerokok doang ya. Mungkin ada yang emang kenapa sih kalau gua ngerokok gitu ya? Mudah-mudahan nggak ada kendala soal gua ngerokok ya. Di nanti pas YouTube dites gitu tuh. Dicek-cek lah ya. Udah amat lah. Kan rokok kan YouTube mah bukan TV. Iyalah. Iya kan. YouTube mah bukan TV. Ya udahlah. Sampai jumpa di next video, Bray. Dah.